Akhir pekan kemarin, saya datang ke rumah doa GBI Bellevue di kota Depok, Jawa Barat. Sis dan Bro sudah dengar belum kasusnya? Kalau belum, jadi sebelumnya ada sekelompok warga yang datang menggendor-gendor pintu rumah doa tersebut. Mereka mau menghalangi kegiatan ibadah di sana. Mendengar itu, saya datang, mau tahu duduk perkara sebenarnya seperti apa. Ternyata dalam pertemuan tersebut turut hadir pula pejabat Bimas Kristen Kementerian Agama Jawa Barat, Pak Harhap Nainggolan, ada pula Kapolres Depok, Kombes Ahmad Fuadi, kemudian ada pula Komandan Kodim 0508 Depok, Letkol Infantri Toto Priyo, dan Pendeta GBI Bellevue Pak Didi Esnata. Oh iya, pengurus RT setempat juga ada yang hadir. Ini tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel Gereja YouTube. Bersama saya, wartawan Gereja YouTube yang baru terima Tuhan Yesus dan akhirnya melayani di Gereja YouTube. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan ini, saya bisa melayani di Gereja YouTube ini. Baik, terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang, khususnya saya sendiri. Baik, saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua video yang bisa menjadi berkat, video kesaksian yang sangat luar biasa. Semoga dengan video ini kita dibenarkan, kita dimenangkan, dan bisa menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang di sekitar kita. Jangan lupa bagikan video ini, karena bagian dari pemberitaan Injil ini adalah membagikan video ini ke grup WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Itu adalah bagian dari pelayanan memuliakan nama Tuhan. Tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama nonton. Akhir pekan kemarin, saya datang ke rumah doa GBI Bellevue di kota Depok, Jawa Barat. Sis dan Bro sudah dengar belum kasusnya? Kalau belum, jadi sebelumnya ada sekelompok warga yang datang menggendor-gendor pintu rumah doa tersebut. Mereka mau menghalangi kegiatan ibadah di sana. Mendengar itu, saya datang, mau tahu duduk perkara sebenarnya seperti apa. Ternyata dalam pertemuan tersebut turut hadir pula pejabat Bimas Kristen Kementerian Agama Jawa Barat, Pak Harhap Nainggolan, ada pula Kapolres Depok, Kombes Ahmad Fuadi, kemudian ada pula Komandan Kodim 0508 Depok, Letkol Infantri Toto Priyo, dan Pendeta GBI Bellevue Pak Didi Esnata. Oh iya, pengurus RT setempat juga ada yang hadir. Setelah menyimak paparan para pihak, saya meminta kepada pemerintah kota Depok, Kementerian Agama, dan aparat setempat untuk tidak boleh kalah terhadap kelompok intoleran. Negara tidak boleh kalah dalam menghadapi kelompok-kelompok sejenis ini yang mau menghalangi hak konstitusional warga negara. Mereka yang menghalangi peribadatan umat GBI Cinere harus ditindak tegas. Hak beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing adalah hak yang melekat kepada setiap warga negara. Tidak perlu izin dan tidak perlu bayar. Ini adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi kita. Pada pertemuan itu, pejabat Bimas Kristen Kementerian Agama Jawa Barat, Pak Harhap Nainggolan menjelaskan,
Kapel atau rumah doa tidak perlu mengurus IMB sebagaimana yang disyaratkan dalam PBM 2 Menteri terkait pendirian rumah ibadah. Untuk kapel atau rumah doa, cukup melakukan pemberitahuan saja kepada ketua RT dan RW setempat. Sekali lagi ya, IMB hanya dibutuhkan untuk pembangunan rumah ibadah seperti masjid atau gereja. Sementara untuk kapel atau rumah doa, perlakuannya sama seperti musola, tidak perlu IMB. Ini berdasarkan penjelasan resmi dari Kementerian Agama yang hadir dalam pertemuan terbatas itu. Terima kasih kepada Pak Kapolres Depok dan juga Pak Dandim Depok yang telah berkomitmen untuk menjamin keamanan dan keselamatan umat yang beribadah. Pesan kami di PSI mohon tindak tegas mereka yang telah melanggar konstitusi dengan menghalangi warga lain untuk beribadah. Salam solidaritas. PSI Partaiku. Ya, kita udah ikutin semua permintaan mereka. Dari syarat-syarat formalnya sudah kita ikutin. Apa aja Pak yang Bapak udah ikutin? Ya, syarat KTP, terus hak lingkungan kanan kiri kita udah semua penuhi. Kita masih dioper sama sih. Jadi mereka itu dari mana Pak? Teridentifikasi nggak masuk dari mana? Terindikasinya pada masyarakat lah. LSM. Kalau nggak ada bicara kalau musola ataupun kapel itu tidak perlu izin, hanya memberitahu gitu. Kan udah saya beritahu, itu kan Pak RT. Ini sebetulnya udah selesai. Tapi kalau hati kita tetap menolak, yang tahu cuma Tuhan. Ini buat pengalaman saya jadi ketua lingkungan dan buat kedepannya nanti kita ada pembahasan ke teman-teman yang lain karena izin atau surat itu kan dari bawah tuh, ya kan? Dari bawah. Apakah betul itu tidak memerlukan izin lingkungan? Pak Didi yang akan bikin surat pemberitahuan, Pak. Jadi mewakili Gereja Bethel Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada RT dan RW bahwa di ruko ini kami melaksanakan kegiatan pembinaan iman. Setiap hari apa Pak? Misalnya Selasa, Kak, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu sebetulnya definisinya. Oke saudara, itu dia videonya. Cukup menarik ya, kalau menurut kalian gimana silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk informasi update dan menarik lainnya. Oh ya, saya perlu kasih tahu dulu saudara-saudara di YouTube ini mengenai kegiatan kemarin. Itu ya saudara, yaitu mengenai membantu pertumbuhan gereja, membangun jemaat-jemaat yang ada di daerah. Sebagai sesama manusia kita saling mendukung. Terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang sudah mendukung kegiatan pelayanan kita ya. Yang sudah mendoakan juga. Kalau namanya ikut donasi, Tuhan berkati saudara-saudara. Dukung terus semuanya program kegiatan pelayanan gereja YouTube. Karena gereja YouTube ini masih banyak program-program. Bahkan kita ada namanya program membantu gereja di pelosok-pelosok. Tempat ibadah yang tadinya tidak layak, saudara.
kita coba untuk emas bagaimana tempat ibadah tersebut bisa layak untuk dikatakan tempat ibadah. Banyak saudara, tempat-tempat ibadah di pedesaan tidak layak gitu. Bahkan bisa dibilang tidak pantas disebut tempat ibadah gitu ya. Membahayakan jemaat. Maka dari itu kami Gereja YouTube mencoba membuat kegiatan CMC, yaitu Gerakan Membangun Gereja. Tujuan dari CMC ini tugas dari CMC ini banyak saudara. Salah satunya selain membangun wujud atau raga gereja atau dibilang fisik biar layak digunakan, selain itu mencoba untuk sampai ke legalitas perizinan gereja tersebut gitu ya. Jadi selama ini kan banyak sekali gereja ditutup karena alasan IMB atau alasan nggak punya izin dari SKB 2 Menteri. Kita bantu coba agar gereja-gereja yang tidak memiliki izin, gereja bisa sepantasnya layak untuk perizinan. Itu ya saudara. Nah kalau mau tahu kegiatan kita, mau tahu sampai mana proses kinerja gereja YouTube, soal GMG ini, ayo jadi member gereja YouTube. Karena kalau saudara jadi member di gereja YouTube, saudara bisa melihat video kegiatan kami di pedesaan, di tempat terpencil. Kenapa harus dibuat member? Karena kita khawatir juga disalah artikan, bisalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tim gereja YouTube juga mau untuk pelayanan ini dianggap spesial dan tidak mau diumbar-umbarkan. Itu kesepakatan kita bersama tim, biar pelayanan ini juga murni untuk memuliakan nama Tuhan. Gimana caranya bergabung dan menjadi member? Coba, bagaimana mencobanya? Saudara bisa klik tombol bertulisan terima kasih. Di situ saudara bisa klik nominal dan klik kirim melalui via apa. Yuk jadilah member. Kalau sudah jadi member, saudara berarti sangat mendukung dan ambil bagian dalam semua pelayanan di gereja YouTube. Saudara juga bisa mendukung dan ambil bagian dalam pelayanan gereja YouTube ini. Selain itu bisa berdonasi untuk pelayanan ini melalui nomor rekening. Nomor rekening yayasan kami bisa ada di kolom deskripsi setiap video-video yang ada. Karena gereja YouTube juga tentu butuh dukungan dana Bapak Ibu. Tapi ingat, kepada saudara-saudara yang tergerak hatinya untuk ikut membantu pelayanan gereja YouTube. Segenap keluarga besar gereja YouTube mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, satu lagi, ada yang nanya, berapa sih bisa dukung untuk kegiatan pelayanan kita di daerah ini, Bang? Saudara-saudara, untuk mendukung pelayanan ini berapapun bisa, saudara. Di sini ayo bergandengan tangan saja gitu. Bisa 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, dan seterusnya. Tentu akan sangat berdampak bila pada akhirnya kita sama-sama melakukannya. Sama-sama bergandengan tangan. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudara gereja YouTube, mari dukung. Saya percaya apa yang ditabur oleh Bapak Ibu tentu akan Bapak Ibu dapatkan sendiri. Seperti yang Alkitab katakan bahwa tak pernah orang yang rajin memberi menjadi miskin, justru akan menjadi berkat banyak orang. Dan pastinya tiada berkesudahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara gereja YouTube tidak akan mengalami kekurangannya. Karena sumber berkat itu Tuhan sendiri. Dan tentu orang yang sering memberkati juga akan senantiasa diberkati. Karena Alkitab berkata, bilang barang siapa yang menabur kepadanya,
pun juga akan diberikan tuaian. Dia juga akan menuai. Ingat, menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Saudara-saudara gereja YouTube, udah paham kan tentang hal ini? Tapi yang jelas, poin terpenting adalah apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita bantu. Itulah yang paling penting. Mari kita saling bahu-membahu. Ya, saudara-saudara. Oh ya, Bapak Ibu, saudara-saudara gereja YouTube, semuanya itu mengenai kegiatan GMG Gerakan Membantu Gereja tadi ya. Oh iya, satu lagi ada pengumuman yang menanya, kalau saudara tahu tempat gereja atau saudara punya gereja belum layak, ibaratnya masih 30-50% gitu, gerejanya, hancurnya gitu, paling tidak gitu ya, 50%. Dan gerejanya itu ada di sekitar saudara, saudara bisa infokan kami. Atau hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nanti tim kita akan follow up, karena sudah ada beberapa gereja juga kita laksanakan. Jangan malu, karena ini demi kebaikan kita bersama. Demi kebaikan memuliakan nama Tuhan. Kalau ada yang tanya, dari mana sumbernya, dananya Tuhan pasti sediakan gitu ya. Tuhan pasti pertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang mau memberi dan mau menjadi berkat. Sebenarnya sudah banyak saudara-saudara yang kita pegang perihal ini, lagi berjalan juga ada gitu. Jadi jangan malu, infokan langsung biar kita follow up. Kalau gereja itu layak kan kita juga senang saudara. Apalagi makin banyak gereja-gereja yang bertumbuh gitu. Ayo kita gunakan platform gereja YouTube, channel YouTube ini untuk menyalurkan dan menjembatani gereja-gereja di pedesaan. Gereja-gereja yang belum layak, sebisa mungkin kita layakkan. Itulah program tahun ini dari gereja YouTube. Kalau tahun kemarin kita memang punya tema penuaian jiwa. Ya kan, penuaian jiwa, murtadin dan sebagainya, kita tampung juga. Tapi kalau jiwanya sudah dicari tapi tempatnya tidak ada, sama juga gitu ya, sama aja omong kosong itu kan. Maka dari itu kita terus bergerak dan menjalankan untuk terus maju dan berkembang. Ayo jadi berkat, ayo berdampak, jangan cuman buat sekedar tontonan tapi bisa jadi tuntunan. Itu saudaraku, terima kasih, salam toleransi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all, saudaraku. Haleluya. Salam dari saya, wartawan Injiro.